Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Pastinya baik ya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang pembelajaran IPS mengenai pengelolaan usaha. Masih pada tema 2, subtema 2. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengelola usaha yang baik. Dan apa toh pengelolaan usaha itu? Oke, kita langsung saja. Pengelolaan usaha dibagi menjadi dua. Yang pertama, usaha yang dikelola sendiri, dan yang kedua, usaha yang dikelola secara berkelompok. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari pengelolaan usaha yang dikelola sendiri. Apa itu? Usaha yang dikelola sendiri umumnya menggunakan modal sendiri, tenaga sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Kuncinya adalah serba sendiri. Modalnya sendiri, tenaganya sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Berarti itu adalah usaha yang dikelola secara sendiri. Apa saja contohnya? Contohnya adalah usaha perdagangan kecil atau kerajinan anyaman yang dilakukan di rumah. Biasanya kita sebut dengan industri rumah tangga. Dan bisa juga membuka rumah makan. Itu adalah contoh dari usaha yang dikelola sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut pada pengelolaan usaha yang dikelola secara berkelompok. Apa itu? Usaha yang dikelola secara berkelompok berarti dilakukan secara bersama-sama, baik dalam modal, pengelolaan, maupun bagi hasil. Jadi, kalau pengelolaan usaha dilakukan secara berkelompok, itu kata kuncinya dilakukan secara bersama-sama. Modalnya bersama-sama, pengelolaannya bersama-sama, dan hasilnya juga dibagi secara bersama-sama. Paham ya? Pastinya paham. Anak-anak kelas 5 pinter-pinter semua. Nah, Pak Roy akan jelaskan tentang contoh usaha yang dilakukan secara berkelompok. Apa saja itu? Ada firma atau FA, ada persekutuan komanditer atau CV, kemudian ada badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian ada koperasi, pinter sekali, kemudian ada perseroan terbatas atau PT. Kita mulai pembahasannya dari firma. Apa itu firma? Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Ingat, firma itu menjalankan usaha dua orang. Kata kuncinya dua orang atau lebih dengan nama bersama. Nama usahanya itu adalah nama bersama dari dua orang atau lebih itu. Itu namanya firma. Pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang bersekutu. Bersekutu itu bisa diartikan bekerja sama. Masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akta perusahaan. Anggotanya itu menyerahkan kekayaan pribadi sesuai dengan akta perusahaan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang. Kalau CV didirikan oleh satu orang atau beberapa orang, masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan. Misalnya, Pak Roed punya usaha pembuatan sepatu. Kemudian anggotanya Pak Roed itu ada Tony, ada Budi, ada Rudi. Nah, Rudi, Tony, dan Budi itu mempercayakan uang atau menyerahkan uang kepada Pak Roed. Kenapa? Karena Pak Roed yang menjalankan usahanya. Itu disebut dengan CV atau persekutuan komanditer. Oke, lanjut. Yang ketiga ada perseroan terbatas.
Perseroan terbatas adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi, dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Pak ulangi, PT Perseroan Terbatas adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi. Jadi memiliki badan hukum yang resmi, legal, formal, diakui, itu namanya resmi. Dimiliki oleh minimal 2 orang, dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Paham ya? Lanjut, yang keempat ada koperasi. Koperasi, pastinya anak-anak sering dengar ya koperasi. Kalau di sekolah juga ada koperasi. Kemudian di desa juga ada koperasi. Bahkan dimanapun biasanya ada koperasi. Nah, koperasi itu apa? Koperasi adalah badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Ingat, asas koperasi itu kekeluargaan. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dari koperasi akan dibagikan jelas untuk siapa? Untuk seluruh anggotanya. Oke, yang kelima adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Pasti anak-anak sering mendengar berita. Pasti sering melihat berita, jadi ada BUMN begitu, ada yang sering mendengarkan radio juga kadang ada berita tentang BUMN, membaca koran berita itu juga ada BUMN biasanya. Nah, itu apa? Ingat, namanya sudah badan usaha milik negara, berarti itu adalah miliknya negara. Perusahaan yang dimiliki oleh negara itu namanya BUMN. Contohnya apa Pak Roed? PLN, apa itu? Perusahaan listrik negara yang mengelola listrik negara kita, itu namanya PLN. Kemudian PT Kereta Api Indonesia itu adalah milik negara. Kemudian apalagi? Pertamina, pinter, itu adalah milik negara. Paham ya anak-anak? Mari kita lanjutkan belajarnya. Sekarang kita belajar bagaimana sikap dalam berusaha. Nah, bagaimana sikap kita dalam berusaha? Berbagai jenis usaha melibatkan pengusaha dan karyawan. Kata kuncinya kalau kita berusaha pasti ada pengusaha, ada karyawan yang bekerja di perusahaan. Pengusaha dan karyawan harus mempunyai sikap positif dalam berusaha. Sikap positif itu apa toh Pak Roed? Sikap positif itu jujur, itu sikap positif. Kerja keras, kerja sama, gotong royong, toleransi, itu sikap positif. Jadi anak-anak kalau berusaha membangun perusahaan, melakukan apapun yang berkaitan dengan usaha, itu wajib mempunyai sikap positif. Jujur, kerja keras, toleransi, kerja sama, gotong royong. Supaya apa? Usaha atau perusahaan yang kita berjalan secara baik. Selanjutnya kita belajar tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Anak hebat, apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Produksi kata kuncinya menghasilkan. Menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Paham? Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Pinter. Selanjutnya yang kedua, distribusi, kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Distribusi kegiatan menyalurkan barang produksi. Distribusi kata kuncinya kegiatan menyalurkan. Menyalurkan pasti itu distribusi. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Oke, yang terakhir ada konsumsi. Adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Itu adalah konsumsi. Kata kuncinya menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Menggunakan atau memakai itu pasti konsumsi. Pintar sekali. Apa saja contohnya? Itu ada Pak Tani dan Bu Tani sedang memanen padi di sawah.
Nah, itu merupakan kegiatan produksi, memproduksi beras, mengolah padi menjadi beras. Itu namanya produksi. Kemudian ada lagi, di sampingnya Pak Tani dan Bu Tani itu ada orang memegang tabung gas. Itu maksudnya orang mengambil barang gas itu kan barang ya, di perusahaan kemudian menyalurkan ke toko-toko. Proses menyalurkan itu namanya distribusi. Pinter. Kemudian di samping orang yang membawa gas itu ada tukang mie ayam atau pedagang mie ayam. Nah, itu berarti apa? Konsumsi. Kenapa? Karena kita memakan mie ayam yang didagangkan oleh pedagang itu. Berarti kita melakukan konsumsi. Pintar sekali. Hebat semuanya. Anak hebat, kita sekarang belajar cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Apa saja itu? Ada 5 anak-anak. Pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Ingat, kita tidak boleh menghina orang karena pekerjaannya. Kalau kita berangkat pagi mau ke sekolah itu ada tukang sapu jalan. Itu kita tidak boleh menghina, itu pekerjaan yang mulia. Kenapa? Karena masih halal dilakukan. Dan ketika orang yang membersihkan jalan itu membersihkan jalan, berarti itu melindungi kita dari alat-alat yang kita temukan di jalan yang mengganggu kita dalam perjalanan. Kemudian pemulung itu juga sama, itu mulia, tidak boleh dihina. Karena apa? Dia memungut atau mengambil barang-barang yang tidak terpakai kemudian dijual. Intinya kita tidak boleh menghina orang karena pekerjaannya. Kita wajib menghargai. Semua pekerjaan itu mulia selagi masih halal dan baik. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Ingat, tidak boleh mengganggu usaha orang lain. Ketika ada orang lain yang sedang membangun usaha, kita wajib membantu. Tidak boleh iri. Kita wajib membantu, minimal kita dengan doa dan tidak mengganggu usaha orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Pak Roy ulangi ya. Kenapa? Karena justru dengan orang yang sukses dalam usahanya, kita wajib belajar dari orang yang sukses itu. Sehingga kita bisa meniru kesuksesannya. Pintar sekali. Kemudian yang keempat, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha. Jadi kalau kita melakukan kegiatan berusaha itu ya dilakukan dengan cara yang sehat bersaingnya. Jangan kemudian berbohong, curang, menfitnah, itu tidak boleh. Harus sehat usahanya. Kalau bisa justru banyak belajar dari orang-orang yang sukses. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, membantu usaha orang lain jika kita telah berhasil. Jadi kalau kita sudah berhasil jadi orang hebat, jadi orang sukses, jangan lupa orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Kenapa? Karena suatu saat ketika kita dalam keadaan yang susah juga, kita bisa dibantu oleh orang lain. Paham ya anak-anak? Paham pasti, hebat-hebat. Nah, sekarang sampai di sini dulu ya pembelajaran IPS kita kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran IPS selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.